Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Jumpa lagi dengan saya Arfan Padiansyah dalam Smart Happiness, sebuah segmen yang membahas mengenai teknik-teknik, kiat-kiat, dan tips untuk mencapai bahagia dimanapun Anda berada. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, virus ketakutan. Berbeda dengan virus corona yang datang dari luar, virus ketakutan ini datang dari dalam diri kita dan menggerogoti stamina kita. Ya, stamina fisik juga stamina mental. Ya, itulah yang terjadi kalau virus ketakutan ini betul-betul menghantui diri kita, yang membuat kita tidak dapat berpikir lagi. Ya, kita berpikir dengan otak reptil. Ya, yang namanya otak reptil itu hanya ada dua, ya, lari atau melawan. Ya, jadi dalam menghadapi rasa takut yang sering menghantui kita akhir-akhir ini, ya, ada tiga sesungguhnya cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah lari, tinggalkan, dan jauhi. Ini otak reptil, ya. Dan kalau kita melakukan yang pertama ini, maka masalah tidak akan selesai. Atau yang kedua, taklukan dan lawan. Ini juga otak reptil. Kalau kita berusaha untuk menaklukkan dan melawan, pada akhirnya masalahnya akan tetap tertutup. Dan kita akan tetap tidak memahami apa yang terjadi. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah pendekatan yang ketiga. Pahami apa pesannya. Karena sesungguhnya rasa takut itu adalah rahmat dari Tuhan. Ya, dia membawa sebuah pesan tersendiri, sebuah pesan yang khusus, ya, yang terkait dengan rasa takut. Ya, ini yang ingin saya sampaikan, sangat penting sekali, ya, bahwa semua emosi itu adalah emosi yang positif, tidak ada emosi yang negatif. Ya, kenapa setiap emosi disebut emosi positif? Karena setiap emosi itu membawa pesan khusus dari Tuhan. Ya, tidak ada sama sekali yang namanya emosi negatif. Ya, emosi seperti sedih, marah, takut itu sesungguhnya adalah emosi yang positif. Sedih misalnya, apa yang disampaikan oleh emosi sedih? Sedih sesungguhnya menyampaikan kepada kita mengenai apa yang harus saya lepaskan. Ya, jadi kata kuncinya adalah release. Itu berkaitan dengan kesedihan. Kalau marah, apa pesan yang disampaikan dalam emosi marah? Marah mengandung pesan apa yang harus saya lindungi. Jadi ini protection yang namanya anger itu. Nah, bagaimana dengan takut? Kalau Anda merasa takut, sesungguhnya itu adalah sebuah emosi positif dari Tuhan yang ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Pertanyaannya adalah ini dalam emosi takut. Apa yang harus saya lakukan? Jadi setiap Anda merasa takut dalam hal apapun, ya, termasuk misalnya Anda takut ingin presentasi di kantor, di hadapan atasan di kantor, Anda takut. Ketika Anda takut dalam masalah apapun, itu sesungguhnya memberikan pesan yang kuat kepada Anda untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, fear itu selalu kaitannya dengan action. Ya, jadi ketika kita merasa takut, sesungguhnya nomor satu, kita harus hati-hati. Nomor dua, kita harus fokus. Fokusnya kemana? Ke dalam diri sendiri. Nomor tiga, kita harus melakukan action. Nah, bicara mengenai action, ya, dalam diri kita itu sesungguhnya ada dua hal. Yang pertama yang disebut sebagai can do, yang kedua disebut can do. Apa itu can do? Ya, can do adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini ada di slide yang sebelumnya. Ya, can do adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Can do adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ketika kita fokus pada can do, ya, maka kemampuan kita akan membesar seperti gambar di nomor 1. Ya, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi lebih berdaya. Kemampuan kita akan meningkat dan ketakutan akan mengecil. Itu yang digambarkan dengan warna merah. Ya, ketakutannya mengecil ketika kita berfokus pada action. Tetapi kalau kita fokus pada can do, apa yang tidak bisa kita lakukan, itu ada di slide yang gambar yang kedua, maka
kemampuan kita akan mengecil. Ya, warna birunya akan mengecil tuh, can-do-nya akan mengecil. Kita akan semakin diliputi oleh ketakutan, rasa frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa. Dan ujungnya adalah kepanikan. Nah, ini yang harus kita cegah dan harus kita hindari. Ya. Jadi begini, pemirsa Kompas TV. Ketika kita menghadapi masalah seperti yang saat ini sedang kita alami, corona, maka Anda boleh ambil kertas, ya, seperti yang saya tunjukkan dalam slide berikut ini. Anda ambil kertas, kemudian Anda bagi dua kertasnya. Ya, yang pertama adalah can do, apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah can do, apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, mari kita buat list apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, nomor 1, sering mencuci tangan. Ya, nomor 2, melakukan yang namanya social distancing, ya, menjaga jarak. Bahkan bersalaman pun kita harus lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya, kemudian jangan lupa olahraga. Dan yang kelima, berdoa. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Sementara, apakah kita akan kena corona atau tidak, itu di luar kendali kita. Ya, jadi mari kita serahkan kepada Tuhan gitu. Apakah kita akan terkena corona atau tidak. Toh kalaupun kita kena, peluang untuk bisa sehat kembali itu di atas 90%. Jadi cukup tinggi. Ya. Jadi lakukan ketika kita mengalami sebuah masalah, ya, maka Anda harus lihat ini can do atau can do. Kalau can do, maka lakukan sesuatu dan berhentilah khawatir. Kalau can do, sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan, maka berserahlah dan berhentilah khawatir. Oke? Demikian Smart Happiness kali ini. Ya. Bila Anda ingin tahu lebih banyak mengenai tips-tips untuk mencapai hidup yang bahagia, follow Instagram saya di @arfanpradiansyah. Sampai bertemu minggu depan bersama saya Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership, and happiness. Terima kasih, and if you wanna be happy now.